Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam renungan harian. Sebelumnya mari berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur di hadirat-Mu. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, terlebih kesempatan untuk kami mendengar renungan firman Tuhan pada saat ini. Allah Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 6-7. Kata abdi Allah, di mana jatuhnya? Orang itu lalu menunjukkan tempat itu kepadanya. Elisa memotong kayu dan melemparkannya ke situ. Maka kapak itu pun dibuatnya terapung. Lalu ia berkata, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara-saudara, melalui bacaan firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema Allah peduli bahkan hal yang sepele. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan ini hanya ayat 6 dan 7. Akan lebih baik kalau Bapak Ibu berkenan membacanya mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Sehingga kita akan mendapati bacaan yang utuh dalam perikop ini. Saudara-saudara, kita kadang mengkotak-kotakan hal-hal yang dipedulikan Tuhan atas keperluan hidup kita. Dan acap kali kita terjebak dengan pikiran kita sendiri yang akhirnya membuat kita tidak merasakan dan tidak menikmati bahwa Dia adalah Allah yang peduli atas segala persoalan hidup kita. Juga kita sering merasa tidak enak hati untuk meminta kepada Tuhan untuk masalah yang terlalu sepele. Charles Spurgeon memberikan pernyataan bahwa Allah sangat peduli bahkan hal-hal yang tergolong sepele menurut kita umatnya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan 2 Raja-Raja 6 ayat 1-7 diceritakan bahwa rombongan Nabi Elisa mau memperluas tempat tinggal mereka yang sudah sangat sempit, dan mereka mau pergi ke sungai Yordan untuk mengambil kayu atau balok sebagai bahan material, dan mereka pun mengajak Nabi Elisa untuk ikut. Dan saat menebang pohon, tanpa diduga mata kapak yang mereka bawa jatuh ke dalam air. Orang itu pun langsung berteriak kepada Nabi Elisa, "Wahai Tuanku, kita harus bagaimana? Mata kapak itu adalah barang pinjaman." Nabi Elisa kemudian melakukan mujizat dengan memotong kayu dan melemparkannya ke tempat mata kapak itu jatuh. Dan mata kapak itu pun timbul sehingga dapat diambil kembali. Luar biasa saudara-saudara. Jika kita memperhatikan kisah ini, dapat kita simpulkan bahwa bukan bertujuan utama untuk mengisahkan bagaimana memperluas tempat tinggal rombongan Nabi. Kenapa? Karena di ayat-ayat selanjutnya tidak ada kisah kelanjutan pembangunan rumah tersebut. Selesai di ayat 7 cerita atau kisah ini. Yang kita temukan bahwa kisah ini terutama menceritakan bagaimana Allah melalui Nabi Elisa mendapatkan kembali mata kapak yang sudah jatuh ke dalam air oleh rombongan Nabi tadi. Tentu mata kapak pada zaman itu berharga, apalagi itu adalah barang pinjaman. Dan tersirat rombongan Nabi itu tidak mempunyai dana untuk menggantinya. Mereka khawatir bisa diomelin, dimarahin oleh
orang yang meminjamkan mata kapak tersebut. Namun saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah melalui Nabi Elisa membuat mata kapak itu terapung, sehingga rombongan Nabi, orang itu dapat mengambilnya dengan tangannya dengan mudah. Saudara-saudara, bukankah ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah peduli dengan hal sekecil apapun yang kita alami? Betul bahwa mata kapak itu berharga pada zaman itu. Menurut saya bahwa sebenarnya tanpa melibatkan Tuhan pun bisa mereka urunan untuk mengganti. Kira-kira seperti itulah. Tetapi ternyata kita melihat bahwa hal itu pun dipedulikan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah bukan saja peduli dengan hal-hal besar. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah juga sangat peduli dengan hal kecil. Hal yang sehari-hari terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kehilangan barang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan pernah ragu meminta pertolongan Tuhan. Janganlah pikiran kita seolah-olah Tuhan itu terbatas. Undanglah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Katakanlah di hadapan hadiratnya apa saja yang kita butuhkan, perlukan dalam kehidupan kita. Jika engkau membutuhkan uang, katakan kepada Tuhan bahwa engkau membutuhkan uang. Jika saudara membutuhkan kesehatan, Tuhan, aku butuh kesehatan yang baik. Aku ingin disembuhkan. Aku ingin keluargaku merasakan sukacita, damai sejahtera. Katakanlah itu dengan detil di hadapan Tuhan. Percayalah, Dia sangat peduli detil-detil hidup kita. Dan Dia sanggup memenuhi itu dalam hidup kita, anak-anaknya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah menyapa kami ini. Biarlah kami meyakini betul Engkau bukan saja melakukan hal-hal yang besar. Engkau bukan saja peduli kepada hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Engkau pun peduli Tuhan. Maka biarlah kami meyakini, percaya dengan sungguh bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, bahkan hal yang kecil, hal yang sepele. Karena itu, tolong kami Tuhan, bantu kami. Jemaat-Mu GKPO Halim Pernahkusuma yang sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang saat ini butuh uang, butuh kesembuhan, butuh sukacita, butuh ketenangan, butuh mujizat, butuh damai sejahtera. Anugerahkanlah ya Tuhan. Biarlah kami umat-Mu sungguh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Allah yang sanggup memenuhi bukan saja kebutuhan rohani iman kami, bahkan kebutuhan jasmani kami. Tuhan peduli. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.